Keprihatinan akan minimnya warga yang mengenyam pendidikan tinggi membuat sepasang suami istri Agus Fajar Kurniawan dan Cindy Mugiarti membangun rumah belajar gratis bagi anak-anak prasejahtera. Di rumah belajar ini, anak-anak dapat mempelajari ilmu akademik dan keterampilan secara cuma-cuma. Untuk meningkatkan pendidikan anak-anak di wilayah ini, pasangan suami istri Iwan dan Cindy memberi akses pendidikan kepada mereka dengan membangun rumah belajar generasi bintang. Dibangun pada September 2017, rumah belajar ini memberikan pendidikan akademik secara cuma-cuma bagi 40 anak binaan di Cimone Permai, mulai dari kelas membaca, matematika, menggambar, dan berbagai pelajaran lainnya. Tidak hanya kelas belajar, semua peralatan belajar seperti buku, pensil, dan peralatan tulis lainnya diberikan secara gratis. Agus yang berprofesi sebagai guru dan terapis bagi anak-anak berkebutuhan khusus juga memberikan perhatiannya kepada anak-anak Down Syndrome di Cimone Permai. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Agus Fajar Kurniawan selaku pendiri Rumah Belajar Generasi Bintang. Mari kita sapa langsung. Halo, selamat siang Pak Iwan ya, Pak Iwan. Ya, Kita akan membahas siang, tentang kelas belajar generasi bintang. Tapi sebelum itu Pak Iwan, mungkin boleh bisa dijelaskan bagaimana sih Pak kondisi ekonomi di Cimone, Tangerang ini Pak? Ya, saya sendiri tinggal di komplek perumahan Cimone Permai di Karawaci, di mana dihuni oleh masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke atas. Nah, tapi kami tinggal di perumahan yang diapit oleh dua perkampungan. Ada perkampungan Cibodas kecil dan juga Kampung Kebon, di mana mereka dihuni oleh masyarakat dengan tingkat ekonomi prasejahtera. Jadi ada pekerja serabutan, ada buruh cuci gosok, pedagang kecil, dan sebagainya. Baik Pak Iwan, berarti berada di tengah-tengah kondisi anak-anak prasejahtera ya Pak ya di sana. Lalu bagaimana Ya, nih betul. Pak Iwan, mengapa menurut Pak Iwan pendidikan begitu penting sampai akhirnya Pak Iwan membuat kelas belajar generasi bintang ini Pak Iwan? Ya, bagi saya itu pendidikan itu sangat penting. Pendidikan adalah jendela dunia. Jadi, pendidikan adalah akses utama untuk merubah nasib atau masa depan seseorang. Jadi saya rindu nih, anak-anak generasi bintang kelak memiliki dasar pendidikan yang tinggi untuk supaya mereka bisa meraih pekerjaan yang lebih baik dan mengubah taraf hidup mereka. Gitu. Baik, Pak Iwan. Pak Iwan, lalu bagaimana Pak sampai akhirnya membuat kelas generasi bintang ini Pak? Bagaimana metode pembelajarannya bagi anak-anak prasejahtera ini Pak? Dari background saya pendidikan seorang terapis dan untuk anak luar biasa, jadi saya membuat konsep belajar yang menyenangkan atau fun learning. Di situ kita ada fun math, belajar matematika menyenangkan, ada fun English, belajar bahasa Inggris dengan menyanyi, menari, terus ya ada juga fun activity, berbagai keterampilan, dan kami juga menyediakan workshop ukulele, workshop musik, terus workshop dance, dan juga ada pelatihan berkebun, dan juga workshop memasak untuk merangsang mereka belajar jadi lebih baik lagi. Baik Pak Iwan, wah menarik sekali ya. Pak Iwan latar belakangnya menjadi praktisi, tapi terjun menjadi guru untuk mengajar anak-anak prasejahtera. Itu bagaimana Pak bisa Ya, menjadi guru bersama sang istri untuk mengajar anak-anak di sana? mungkin itu panggilan ya. Saya dan istri panggilannya memang sebagai guru dan mencintai anak-anak. Jadi pendidikan anak-anak itu buat kami adalah sebuah panggilan privilege yang Tuhan kasih supaya kami bisa berbagi dengan ilmu pengetahuan keterampilan yang kami miliki agar mereka bertumbuh menjadi generasi yang baik, generasi yang meraih bintangnya masing-masing gitu. Baik Pak Iwan, panggilan hati ya Pak ya dari istri dan juga Pak Betul. Iwan sendiri untuk melihat bagaimana kondisi di sana tentunya yang banyak sekali anak-anak yang putus sekolah. Lalu sampai saat ini bagaimana nih Pak Iwan perkembangan dari kelas generasi bintang ini? Berapa murid-murid di sana dan bagaimana nih? Apakah ada tingkatan-tingkatan kelas yang ada di kelas generasi bintang yang Pak Iwan buat? Ya, saat ini tercatat ada kurang lebih ada 40 anak dan kita bagi dari dua kelas. Kelas PAUD atau kelas kecil itu dari
anak 3 tahun yang belum sekolah sampai TK. Itu ada sekitar 25 anak dan juga kelas besar. Kelas besar di kelas 1 sampai kelas 6 SD. Ada kurang lebih 10 sampai 15 anak. Dan kita membaginya sesuai dengan kelas mereka untuk belajarnya. Kelas PAUD dengan istri saya, kelas besar dengan saya, dan juga dibantu salah satu volunteer kita, Miss Oki. Baik Pak Iwan, dengan banyaknya murid-murid yang ada di sana, lalu bagaimana nih Pak Iwan untuk membagi kelas-kelas belajar yang tadi Pak Iwan sebutkan bahwa Pak Iwan dan juga istri ini juga turut mengajar. Apakah ada pembagian waktu mengajar dengan pembelajaran atau mata pelajaran yang tertentu gitu Pak Iwan? Ini mengajarkan pendidikan gratis itu setiap hari Sabtu dan Minggu. Minggu sore jam setengah 4 sampai jam 5 sore. Biasanya kelas besar tuh kita adakan di hari Sabtu, sedangkan kelas kecil, kelas PAUD di hari Minggu. Nanti pembagian kelasnya juga di kelas PAUD karena sarana terbatas, kelas PAUD di ruang tengah, terus kelas besarnya bisa di garasi atau di ruang sebelahnya lagi. Baik Pak Iwan, berarti ini sekolahnya hanya dilakukan Sabtu dan Minggu saja ya Pak ya? Seperti Benar, bimbingan di belajar weekend. tentunya ya Pak Iwan. Betul, Pak Iwan, betul. lalu bagaimana nih Pak? Pelajaran apa saja nih yang dilakukan di kelas belajar generasi bintang ini? Dan mungkin kurikulumnya apakah sama dengan pembelajaran yang ada di sekolah formal ini Pak Iwan? Iya, kita menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan belajar anak. Jadi setelah kita asesmen, kita observasi, oh anak-anak ini kurang di baca tulisnya. Ada murid kita kelas 1 sampai kelas 4 belum lancar baca tulis. Jadi kita kejar tuh. Kita buat kelas baca tulis untuk mengejar ketertanggilan mereka. Lalu kita buat kelas juga, kelas matematika atau FENMAT. Kita belajar matematika sesuai dengan kemampuan. Ada yang bisa perkalian, ada yang baru bisa penjumlahan susun, ada yang bisa pengurangan. Kita sesuaikan kemampuan mereka. Terus juga ada Fun English. Kita lihat apa sih yang mereka butuhkan, kekurangan mereka. Misalnya mereka masih kurang dalam hal warna, dalam hal pengenalan angka dalam bahasa Inggris. Nah, kita adakan seperti itu. Kurikulumnya memang kita siapkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak-anak generasi bintang. Baik, sesuai dengan kebutuhan. Lalu bagaimana nih cara Pak Iwan dan istri untuk mengkurasi apa saja yang mereka butuhkan, apa saja pelajaran-pelajaran yang mungkin susah untuk dipelajari dari anak-anak prasejahtera ini, Pak Iwan? Ya, kebetulan saya kan memiliki teman-teman dari pengajar juga, pendidik. Kalau ada yang sulit, kita konsultasi ke teman. Ini kalau ngajar anak-anak seperti ini, paling mudah seperti apa? Misal perkalian yang mudah atau penjumlahan yang mudah, metode seperti apa. Terus kita juga dibantu oleh teman-teman lain yang selalu support nih. Kalau kita membutuhkan materi apa, mereka siap gitu. Butuh materi apa? Kita butuh materi ini nih. Alat peraga edukasi. Terus mereka punya, oke aku kirimin ya, seperti itu. Baik Pak Iwan, berarti ini dibantu oleh teman-teman relawan kah Pak untuk membuat silabus mungkin ya, silabus mata pelajaran atau bahan yang akan diajarkan di kelas generasi bintang ini Pak? Kita buat sendiri sih, kebetulan ada 3, saya, istri, dan juga Miss Oki. Kita buat sesuai dengan lesson plan yang dibutuhkan mereka. Dengan teman-teman relawan saat ini, itu yang sedang kita gumulkan sebetulnya. Dengan 40 anak, dengan 3 pengajar, tentunya agak kesulitan. Jadi itu yang buat doa kita lah, kita butuh tambahan relawan, teman-teman yang terpanggil untuk bantu kita mengajar anak-anak ini supaya mereka bisa efektif belajarnya dan tingkat kemampuan kecerdasan mereka juga bertambah baik. Wah, baik sekali ya. Ternyata juga tak hanya Pak Iwan dan juga istri, tapi juga ada relawan yang membantu ya Pak ya untuk mengajar anak-anak prasejahtera. Lalu Pak, nanti saya ingin tahu bagaimana nih, apakah ada kesulitan dalam membangun dan juga mengajar di kelas generasi bintang ini yang didominasi oleh anak-anak prasejahtera, tapi nanti kita akan bahas usai jeda ya Pak Iwan. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Dan masih bersama dengan Pak Agus Fajar Kurniawan, pendiri Rumah Belajar Generasi Bintang. Pak Iwan, kita akan membahas lagi nih tentang kelas generasi bintang ini Pak.
boleh saya tanya Pak, mungkin dengan membangun kelas belajar ini, mungkin sejak kapan dan apa sih Pak tantangan dan juga kesulitan nih Pak untuk mengelola kelas belajar ini? Jadi kami berdiri sejak September 2017 dan tantangannya sampai saat ini adalah kebutuhan sarana belajar mengajar karena kan menggunakan rumah kami ya. Jadi kalau dengan jumlah 40 kita harus prepare untuk ruangannya, tempatnya dan juga menyimpan peralatan perlengkapan belajar. Jadi dengan keterbatasan yang ada kita harus maksimalkan. Jadi untuk terus saya juga kan mengajar berkebun. Cuma kita nggak punya kebun, jadi memanfaatkan lahan atau eh, apa di depan rumah itu. Jadi kita buat lahan berkebun, buat melatih keterampilan mereka, buat kemampuan mereka supaya skill mereka bertambah juga nggak hanya di akademik aja. Jadi tantangan buat kami adalah tentang sarana prasarana aja yang terbatas. Baik Pak Iwan, berarti tantangannya hanya keterbatasan fasilitas mungkin ya Pak ya. Apalagi Betul. kelas belajar ini berlokasi di rumah Pak Iwan sendiri. Tentunya dengan Betul. banyaknya anak-anak ya Pak ya, untuk mengisi Ya. rumah cukup mungkin sempit ya Pak ya, agak sempit. Dan juga tadi Bapak sampaikan bahwa ada kelas juga, kelas menanam itu. Bagaimana sih Pak awal Ya. mula ini sampai akhirnya Pak Iwan membuat kelas generasi bintang? Tentunya bukan hanya akademik tapi juga non-akademik nih yang diajarkan. Iya. Karena justru saya dari menjadi guru itu karena hobi, Mbak. Bukan karena latar pendidikan. Saya hobi berkebun, saya hobi olahraga, hobi musik. Terusnya ada kesempatan saya mengajar di sekolah luar biasa. Sempat 5 tahun saya di Jakarta Selatan di SLB Kiriakon. Dan sampai hari ini dengan keterampilan yang saya miliki, saya rindu buat anak-anak juga memiliki keterampilan eh, di luar akademik yang dimana itu membantu untuk mengembangkan kemampuan akademik mereka. Jadi belajar berkebun, melatih motorik, melatih fokus, melatih taktik, melatih koordinasi mata tangan, itu keterampilan-keterampilan yang saya ajarkan ke mereka itu dapat meningkatkan kemampuan belajar mereka sendiri. Baik sekali Pak Iwan. Oh, berarti dari latar belakang Pak Iwan menjadi guru SLB. Apakah juga Bapak mengajar anak-anak berkebutuhan khusus juga Pak di kelas belajar generasi bintang ini? Kebetulan di kelas generasi bintang belum ada yang berkebutuhan khusus, meskipun dulu sempat ada yang kayak speed delay, ada yang slow learner, gitu, belajarnya susah banget. Tapi sampai hari ini saya masih mengajar anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Baik, belum ada ya Pak berarti. Tapi Betul. sepengetahuan saya lewat dari tayangan yang ada ya Pak ya, Bapak juga membangun kelas untuk berkebutuhan khusus yaitu Aimstar. Apakah itu juga benar dilakukan oleh Pak Iwan dan juga istri untuk membantu anak-anak berkebutuhan khusus, bukan saja anak-anak prasejahtera ini Pak Iwan? Ya, jadi saat ini saya mengajar kelas ukulele di rumah Aimstar. Jadi rumah Aimstar itu rumah kerja bagi warga negara berkebutuhan khusus. Jadi saya salah satu mentor yang mengajar ukulele kelas di rumah Aimstar ini. Kebetulan saya baru aja selesai mengajar mereka gitu. Dan tempat ini mereka bukan hanya mengajar musik, tapi diajarkan juga keterampilan lain, keterampilan dalam hal apa marketing, dalam hal packing, untuk menjual supaya mereka punya kemampuan untuk bisa mandiri dan berpenghasilan. Baik sekali, berarti bukan hanya belajar tapi juga mengembangkan potensi-potensi yang ada pada anak-anak berkebutuhan khusus ya Pak ya. Betul, Lalu betul. Pak Iwan, bagaimana nih sampai saat ini kelas belajar generasi bintang dan juga sekolah Aimstar ini untuk anak-anak berkebutuhan khusus, bagaimana perkembangan akademik mereka? Apakah sudah ada perkembangan yang signifikan Pak Iwan? Ya, lewat apa yang kita lakukan, fun learning, kegiatan keterampilan, kegiatan musik, itu semuanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan akademik. Tapi untuk anak-anak, untuk remaja berkebutuhan khusus, khususnya untuk melatih kemampuan diri, mengembangkan kemampuan diri. Mereka melatih mereka disiplin, melatih kerjasama, melatih motorik mereka, dan melatih keberanian mereka, dan juga melatih kemandirian mereka tentunya. Baik Pak Iwan. Lalu sampai dengan saat ini tentunya anak-anak juga berhasil ya Pak ya untuk mengembangkan potensi akademik mereka. Lalu bagaimana Pak respon orang-orang tua mereka dan juga lingkungan sekitar dengan adanya kelas belajar yang dilakukan oleh Pak Iwan dan istri?
Jauh ini respon orang tua dan orang sekeliling kami sangat mendukung sekali. Kan beberapa anak murid kami juga ada beberapa yang berprestasi dan jadi membanggakan orang tua. Bagi kami itu sebuah bayaran yang menyenangkan, bayaran yang tidak ternilai gitu. Baik Pak, ngomong-ngomong soal biaya nih Pak ya, biaya Ya. pembelajaran. Apakah ini gratis atau ada biaya khusus yang Pak Iwan lakukan kepada orang tua untuk melatih atau menjadi untuk mengajar anak-anak yang ada di kelas belajar generasi bintang ini Pak? Iya. Sejak kami buka 2017 sampai hari ini, bimbingan belajar tidak dipungut biaya alias gratis. Karena buat kami, sebenarnya mereka tidak gratis juga. Mereka para orang tua terutama ya, mereka sudah bayar harga. Kan banyak orang tua kami, orang generasi bintang nih berprofesi sebagai pedagang kecil. Mereka tinggalkan warungnya, tinggalkan dagangannya, ngantar anaknya untuk belajar sejam, 2 jam buat mereka. Itu mereka udah membayar waktu, membayar tenaga, membayar juga eh, motivasi buat anak-anak. Itu bagi saya itu udah mereka sudah membayar harga. Jadi kami tidak mengenakan biaya apapun supaya mereka anak-anak belajar gitu. Baik, gratis ya Pak ya. Lalu bagaimana nih Nah, Pak dengan kebutuhan mungkin operasional dan juga fasilitas pendukung lainnya seperti alat tulis dan lain sebagainya yang dilakukan atau yang ada di kelas belajar generasi bintang ini, Bapak dapatkan dari mana nih Pak? Apakah dari dana pribadi Bapak Iwan sendiri? ya kami bersyukur punya teman-teman dan relasi yang mengenal kami secara pribadi, mereka support kegiatan kami dan juga kami punya apa? Punya relasi dengan beberapa sekolah seperti Sekolah Lentera Harapan, Dian Harapan, Sekolah UPH College. Mereka sering mengirimkan anak-anaknya untuk praktek mengajar, MSL namanya. Jadi Mission Service Learning. Jadi anak-anak Dian Harapan seperti yang ini, terus anak-anak dari Sekolah Lentera Harapan juga dari mereka belajar melayani, belajar mengajar anak-anak supaya mereka belajar peduli terhadap masyarakat atau anak-anak yang kurang beruntung dari mereka. Mereka juga sering support mereka, mensupport kami dengan perlengkapan belajar yang kami butuhkan. Gitu. Baik, berarti juga ada dukungan operasional ya Pak ya, biaya operasional untuk kelas belajar generasi bintang yang dilakukan Pak Ya. Iwan dan juga sang istri. Lalu Pak Iwan mungkin sampai dengan saat ini sudah ada sejak tahun 2017 ya Pak ya? 2017. Lalu apakah ada mungkin alumni dari anak-anak kelas generasi bintang ini mungkin sudah berprestasi, apakah mereka melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi? Apakah ada Pak? Oh, ada. Ada salah satu murid kami namanya Caca, itu murid pertama kami dari 2017. Caca ini anak yang cerdas, anak yang rajin, minat belajarnya tinggi, mau ikut kegiatan apapun gitu. Jadi setiap kami ngadain kelas, baik kelas ukulele misalnya. Misal aku mau ikut, terus ada pelatihan cooking, memasak. Misal aku mau ikut, ada pelatihan komputer, dia ikut. Jadi secara akademiknya baik, pintar, juga dia memiliki keterampilan lain. Jadi dari kelas 1 sampai hari ini, sekarang dia bersekolah di SMP Negeri 9 Tangerang, itu selalu berprestasi. Dan di sekolah juga dia aktif di kegiatan sekolah, sehingga dipercaya oleh gurunya untuk memegang posisi dalam kegiatan di sekolah. Jadi itu buat kami bersyukur punya salah satu alumni yang jadi kebanggaan kami sampai hari ini, Caca itu. Baik Pak Iwan, wah berbahagia sekali ya Pak ya dengan adanya anak-anak yang mungkin yang tadinya ada di kelas generasi bintang sekarang juga sudah berprestasi melanjutkan pendidikannya seperti Caca tadi. Lalu Pak, mungkin terakhir Pak, harapan Pak Iwan dan juga istri dengan adanya kelas belajar generasi bintang dan juga kelas belajar I'm Star ini untuk kedepannya bagaimana Pak? Berharap ini terus berkelanjutan, jadi saya rindu rumah belajar generasi bintang dapat terus berjalan, kami dapat berbagi keterampilan, ilmu pengetahuan yang Tuhan berikan sebagai salah satu cara kita memuliakan Tuhan. Jadi baik rumah belajar generasi bintang, rumah I'm Star yang saat mana saya melayani di sini juga dapat terus menjadi berkat buat banyak orang, dapat menginspirasi dan memberkati banyak orang lewat pendidikan dan keterampilan. Baik Pak Iwan, kita harapkan juga anak-anak prasejahtera juga di sana sudah mulai berkurang dengan adanya kegiatan kelas belajar yang dibangun oleh Pak Iwan dan juga tentunya tujuan mulia Pak Iwan juga bisa berkembang lebih lagi di masa yang akan datang. Terima kasih Pak Iwan telah bergabung bersama kami dan berbincang bersama kami di Halo Indonesia.
Salam sehat, Pak. Terima kasih. Pemirsa, sesaat lagi kita akan melihat desa penghasil singkong di Desa Benteng Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tetap di Halo Indonesia.